Peranan bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan upaya-upaya bangsa Afrika dalam memperoleh kemerdekaan mereka. Selama berabad-abad, benua Afrika sudah menjadi saksi sejarah dan juga saksi penderitaan yang sangat panjang akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Eropa. Kekayaan alam yang melimpah dan juga posisi yang strategis pada benua ini menjadikannya incaran dari negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, Portugal, Italia, hingga Spanyol. Hampir seluruh wilayah Afrika pernah dikuasai oleh mereka-mereka ini, kecuali dua negara yang berhasil mempertahankan kemerdekaannya, yaitu Ethiopia dan juga Liberia. Pembagian wilayah jajahan ini menunjukkan betapa luas dan mendalamnya pengaruh kolonial di Afrika. Misalnya Inggris yang muncul sebagai kekuatan kolonial terbesar dengan menguasai wilayah-wilayah yang sangat penting seperti Afrika Selatan, Nigeria, Ghana, Kenya, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, dan hingga Zimbabwe. Prancis pun tidak kalah besar pengaruhnya, mendominasi kawasan Afrika Barat Laut hingga ke wilayah Madagaskar. Dan juga Afrika Utara seperti Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Sementara itu, Belgia menguasai Afrika Tengah dengan jajahan utamanya yaitu Kongo, Belgia, serta Rwanda dan Burundi. Jerman juga datang belakangan, di mana mereka sempat menjajah Namibia, Tanzania, Kamerun, dan juga Togo. Sebelum akhirnya mereka kehilangan wilayah-wilayahnya setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Negara-negara lain seperti Portugal, Italia, dan juga Spanyol turut juga memperebutkan bagian mereka, masing-masing meninggalkan jejak kolonialismenya sendiri, di mana yang mendalam di wilayah kekuasaannya juga kehadiran bangsa-bangsa Eropa membawa penderitaan besar bagi masyarakat di Afrika. Eksploitasi sumber daya alam dan juga manusia terjadi secara sangat masif. Sementara penduduk pribumi di Afrika dipaksa tunduk pada sistem pemerintahan kolonial yang menindas. Namun di tengah tekanan tersebut, mulai muncul semangat perlawanan dan juga kesadaran akan pentingnya kemerdekaan itu sendiri. Gerakan nasionalisme di Afrika berkembang seiring dengan meningkatnya penderitaan di antara masyarakat Afrika akibat eksploitasi kolonial dan inspirasi dari gerakan kebebasan di berbagai belahan dunia. Salah satu negara yaitu Mesir menjadi salah satu pusat awal munculnya gerakan nasionalisme ini. Di Afrika Utara, setelah Inggris menguasai terusan Suez, negeri ini semakin dieksploitasi demi kepentingan ekonomi kolonial. Rakyat Mesir yang menderita mulai bangkit di bawah kepemimpinan Arabi Pasha. Ia menuntut reformasi besar dalam sistem pemerintahan dengan tujuan membentuk lembaga yang lebih demokratis. Arabi Pasha bahkan diangkat sebagai menteri perang dan mulai memperkuat militer mereka. Namun, langkah ini mulai membuat Inggris dan juga Prancis khawatir akan kehilangan pengaruhnya dan kekuasaannya. Mereka kemudian menekan pemerintahan Mesir untuk menyingkirkan Arabi Pasha dan memperkuat kendali kolonial. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir,
tekanan terhadap Inggris meningkat dan akhirnya Mesir diberi status merdeka. Meski pada tahun 1922 dengan Fuad sebagai rajanya. Namun kenyataannya kemerdekaan itu bersifat semu karena pasukan dan pejabat Inggris masih tetap mengendalikan negeri itu dari balik layar. Gerakan nasionalisme Mesir, seperti di Mesir, kemudian menjalar ke wilayah-wilayah Afrika lainnya seperti Maroko, Tunisia, dan juga Libya. Masing-masing negara ini memiliki perjuangannya sendiri dalam melawan kekuasaan kolonial Eropa. Perlawanan rakyat Afrika menjadi simbol kesadaran baru bahwa kemerdekaan tidak akan datang tanpa perjuangan. Semangat ini menandai lahirnya gelombang kebangkitan bangsa di Afrika yang kelak akan menyebar ke seluruh benua di Afrika itu sendiri. Sementara di selatan Afrika, permasalahan yang dihadapi masyarakat lebih kompleks karena bukan hanya penjajahan melainkan juga diskriminasi rasial yang dilembagakan langsung melalui sistem apartheid. Setelah Partai Nasional yang didominasi oleh kaum kulit putih berkuasa pada tahun 1948, mereka memberlakukan sebuah kebijakan pemisahan ras yang ketat di Afrika Selatan. Penduduk-penduduk yang berkulit hitam merupakan mayoritas dipaksa tinggal di wilayah-wilayah kecil yang disebut homelands atau bantustans, jauh dari pusat ekonomi dan juga pembangunan. Mereka semua tidak memiliki hak politik ataupun akses pendidikan yang dibatasi, serta dilarang menikah dengan orang-orang dari ras lain. Sistem ini menempatkan warga kulit putih di posisi yang paling berkuasa dan juga menjadikan warga kulit hitam sebagai korban ketidakadilan sosial dan juga ekonomi. Namun, tekanan tersebut justru melahirkan perlawanan yang semakin kuat. Berbagai organisasi-organisasi mulai muncul. Salah satunya adalah African National Congress atau disingkat ANC yang menjadi motor utama perjuangan para rakyat kulit hitam. ANC mengorganisir protes besar, demonstrasi, dan juga gerakan-gerakan sivil untuk menentang kebijakan-kebijakan apartheid. Ada tragedi Sharpeville pada tahun 1960 di mana ratusan warga kulit hitam dibantai oleh polisi. Ini menjadi titik balik perlawanan. Semakin banyak rakyat Afrika yang menuntut ketidakadilan dan juga kebebasan dari sistem yang menindas ini. Perlawanan juga melibatkan para pelajar-pelajar dalam peristiwa besar seperti pemberontakan Soweto tahun 1976 yang menandai bangkitnya generasi muda dalam perjuangan anti-apartheid itu sendiri. Tokoh paling berpengaruh dalam perjuangan ini adalah yang sudah kita kenal semua adalah Nelson Mandela, sosok yang menjadi simbol keteguhan dan juga harapan bagi rakyat Afrika Selatan. Pada awalnya, Mandela dan ANC berjuang melalui jalur damai. Namun, setelah pemerintah menggunakan kekerasan untuk menindas rakyat, mereka memutuskan untuk membentuk sayap bersenjata bernama Umkhonto-we-Sizwe atau Tombak Bangsa dalam bahasa Indonesianya. Dalam waktu singkat, kelompok ini melakukan ratusan aksi sabotase terhadap fasilitas pemerintah sebagai bentuk perlawanan. Akibatnya, Mandela dan sejumlah tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup hingga pada tahun 1964. Meski dipenjara selama 27 tahun, semangat perjuangannya tidak pernah padam. Dunia internasional mulai memberikan ketekanan kepada pemerintahan Afrika Selatan untuk segera mengakhiri sistem apartheid yang tidak manusiawi ini. Akhirnya,
Setelah perjuangan panjang dan juga pengorbanan besar, sistem apartheid resmi dihapuskan dari Afrika Selatan pada tahun 1990 hingga 1991. Nelson Mandela dibebaskan dan pada tahun 1994, Afrika Selatan mengadakan pemilihan umum bebas pertama yang membawa Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di negeri itu. Kemenangannya bukan hanya milik rakyat Afrika Selatan, tetapi juga simbol kemenangan kemanusiaan atas penindasan rasial di seluruh dunia. Secara keseluruhan, saya di sini ingin menggambarkan sebuah perjalanan panjang dan juga penuh penderitaan bangsa-bangsa Afrika dalam melawan kolonialisme dan juga diskriminasi. Dari Mesir hingga Afrika Selatan, dari Arabi Pasha hingga Nelson Mandela. Seluruh kisah-kisah perjuangan ini menunjukkan sebuah satu pesan besar bahwa kemerdekaan tidak akan pernah diberikan, melainkan harus diperjuangkan. Benua yang dahulu dikenal sebagai benua gelap atau Dark Continent itu kini berdiri sebagai simbol keteguhan dan juga keberanian manusia dalam menegakkan martabat mereka dan juga kebebasannya. Perjuangan bangsa Afrika bukan hanya tentang politik dan juga kekuasaan, tetapi tentang hak untuk hidup setara sebagai manusia yang merdeka dan juga bebas. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.